selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Warga Parit Malintang unjuk rasa, tuntut kejelasan batas tanah. Akibat kecanduan judi daring, seorang pemuda nekat jadi pengedar sabu-sabu. Unik, uang sekolah bulanan siswa Taman Kanak-kanak dan PAUD dapat dibayar dengan 1 kilogram sampah. Ini kami minta meluangkan tempatnya sedikit. Warga Kanagarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, kembali melakukan aksi demo di kantor Bupati Padang Pariaman hari Rabu. Mereka menganggap Pemda Padang Pariaman ingkar janji dengan kesepakatan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dengan membawa berbagai poster, warga mendatangi kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang. Namun kedatangan ratusan warga ini dihadang oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Warga mencoba merangsek masuk, hingga terjadi aksi dorong-dorongan. Massa tidak percaya dengan pemerintahnya sendiri, meminta Bupati Suhatribur untuk datang menemui mereka dan memberikan jawaban yang tegas tentang penentuan batas tanah masyarakat dengan kawasan perkantoran kantor Bupati. Dalam orasinya yang dilakukan secara bergantian, warga meminta pemerintah Padang Pariaman tidak lagi mengulur-ngulur waktu penyelesaian batas tanah seluas 79 hektar ini yang sudah terjadi selama 15 tahun. Membohong. Ada kami dijanjikan sertifikat, ada kami dijanjikan coupling, itu tidak pernah. Dan bahkan ketika kita tanya dengan periode berikut, mereka lepas tangan. Pemerintah seperti apa itu? Bupati Padang Pariaman berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk masalah penggantian tanaman warga yang dulu terpakai. Nah itu tentu para pendulu-pendulu saya sebenarnya sudah melakukan upaya itu, buktinya ada dengan keluarnya peta bidang. Masa peta bidang keluar sampai saat ini itu belum ada sertifikatnya, karena masih ada beberapa dari masyarakat yang mengatakan belum menerima ganti tanaman. Pengunjuk rasa berjanji akan menutup akses jalan ke kantor Bupati jika pemerintah Padang Pariaman masih ingkar janji dengan kesepakatan yang telah dibuat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Persoalan tanah antara warga yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia basis Ayagadang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit terus berlanjut. Pihak perusahaan berupaya melakukan negosiasi dengan masyarakat, belum menemukan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam negosiasi tersebut, pihak perusahaan meminta agar aktivitas perusahaannya bisa terus berjalan di lahan yang diakui sebagai lahan plasma oleh SPI basis Ayagadang yang ditutup warga beberapa waktu lalu. Namun permohonan tersebut tak dikabulkan warga. Mereka menuntut jika mediasi harus melibatkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hari Rabu sudah kita sepakati, pihak kita dari masyarakat adat, SPI, dengan Bapak dari perusahaan, Pak Hendrikus, dan juga Pak Manajer, Pak Eri Susanto, bahasanya untuk mediasi untuk diselesaikan di tingkat Pemda Pasaman Barat. Sudah kita tanya tadi bahwasanya dari pihak perusahaan sudah mensurati Pemda Pasaman Barat. Dan sudah didatangi untuk mediasi di Pemda Pasaman Barat, dan kita pun siap untuk mediasi di Pemda Pasaman Barat. Sementara itu, pihak perusahaan mengakui akibat penutupan akses menuju kebun sawitnya,
aktivitas perusahaan tak berjalan sebagaimana mestinya. Sampai hari ini, semenjak tanggal 28, ya, aktivitas perusahaan ditutup oleh SPI. Ya, saya selaku pelaku usaha, ya, tentu mengharapkan ya aktivitas perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Warga Ayagadang menuntut pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bisa mengambil peran dan menyelesaikan konflik lahan ini secara tuntas. Tak hanya itu, warga juga menuntut pemerintah bersikap tegas sehingga tak ada lagi konflik yang terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa pada APBD tahun 2021 mencapai 400 miliar rupiah lebih. Tingginya angka silpa terjadi karena banyaknya proyek-proyek pemerintah yang belum tuntas pembayarannya, maupun perpanjangan waktu pengerjaan proyek yang belum selesai. Hal itu terungkap pada rapat paripurna Nota Pengantaran Perda Pertanggungjawaban APBD Sumatera Barat tahun 2021 di Gedung DPRD Sumatera Barat hari Selasa. Gubernur Sumatera Barat dalam penjelasan nota pengantarnya menyebut bahwa ada 3 hal yang menyebabkan tingginya silpa tahun ini, yaitu pendapatan asli daerah meningkat, sisa tender yang belum dikerjakan, dan pembayaran proyek yang belum selesai. Gubernur bahkan menyentil anggota DPRD Sumatera Barat agar pembahasan anggaran bisa lebih rinci dan lebih akurat. Lalu kita harapkan dengan pembahasan ini, itu nanti dalam pembahasan DPRD kita harapkan nanti potensi-potensi yang bisa menghadirkan pendapatan kepada kita, tentu ini harus lebih cermat ya untuk membahas dan mendiskusikannya sehingga memang angka yang dimunculkan nanti itu lebih tepat dan lebih akurat. Ketua DPRD Sumatera Barat mengatakan bahwa silpa akibat keterlambatan bayar sejumlah proyek pemerintah adalah suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi selama ini. Kalau dari rincian yang disampaikan Pak Gubernur, jelas itu mendominasi dari sisa-sisa pekerjaan yang belum dibayarkan. Sementara pekerjaan sudah selesai tapi belum bisa dibayarkan. Nah, tentunya nanti pendalaman itu nanti ada di komisi. Apa sebab kenapa proyek-proyek yang sudah selesai tapi masih belum bisa dibayarkan? Tentu ada hal-hal teknis yang mengganggu yang sebelumnya nggak pernah kejadian seperti ini. Untuk itu, komisi-komisi yang ada di DPRD Sumatera Barat akan melakukan pengkajian lebih dalam terhadap nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban Gubernur tersebut, khususnya terkait tingginya angka silpa pada APBD tahun 2021 tersebut. Nilai APBD Sumatera Barat sendiri tahun 2021 mencapai 6,7 triliun rupiah lebih. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Ratusan calon haji dari Darmasraya berkumpul di Masjid Agung Babu Salam, Pulau Punjung. Anggota keluarga dilarang masuk ke areal Masjid Raya karena akan diadakan acara doa bersama dan pelepasan secara resmi yang dilakukan oleh Bupati. Meski dilarang, beberapa orang anggota keluarga berhasil menerobos masuk ke dalam areal masjid. Mereka pun menangis saat bertemu dengan anggota keluarganya yang akan berangkat haji. Gimana nih? Terharu sekali, kan udah 2 tahun tertunda keberangkatan. Kebetulan kakak juga meninggalkan anak yang 8 tahun. Jadi alhamdulillah hari ini keberangkatannya kami bersuka cita, terharu sekali dengan keberangkatan kakak kami ini. Mudah-mudahan beliau selamat, mudah-mudahan beliau sehat dalam perjalanan ibadah haji sekali ini. Mudah-mudahan jadi haji mabrur lah nantinya. Menunaikan ibadah haji memang berbeda dengan ibadah lainnya, karena jemaah harus melakukannya di Mekah dan Madinah. Dengan demikian, jemaah akan meninggalkan rutinitas dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama, sekitar 30 hingga 40 hari. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri ini. Mereka harus meninggalkan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Isak tangis pun pecah saat meninggalkan buah hatinya
untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Alhamdulillah, syukur dan bangga. Kami yakin dan ikhlas keluarga kami ditinggalkan pasti. Doa bersama dan dilepas secara resmi oleh kepala daerah merupakan acara tahunan yang selalu digelar pemerintah kabupaten untuk menghormati warga Darmasraya yang akan berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Namun pelepasan tahun ini dirasa sangat istimewa karena tak dilakukan sejak 2 tahun lalu akibat ditutupnya pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, mulai persiapan pemberangkatan kita yang dilepaskan secara oleh Bapak Bupati, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita berdoa mulai pemberangkatan ini sampai ke asrama haji embarkasi nantinya dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Pada tahun ini, 158 orang calon haji Darmasraya tergabung pada kloter 5 dan berangkat menuju Arab Saudi pada Rabu siang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.